Coba bayangkan, baru sehari kita menjalani hidup, sudah ada banyak masalah yang langsung kita hadapi. Mau itu kerjaan, atau sekolah, kehidupan sosial kita, dan sebagainya. Mungkin beberapa masalah tersebut bisa kita lalui, tapi pastinya akan ada masa di mana suatu masalah bisa membuat kita stres. Akhirnya, kita jadi kehilangan semangat buat beraktivitas dan merasa stuck. Kamu lagi ngerasa gitu sekarang? Kalau iya, GL punya solusinya. Ada sebuah buku tentang metode berpikir. Ya, katakanlah filosofi hidup yang bisa membantu kita melalui semua masalah kita. Nama bukunya ialah Filosofi Teras. Pas dengar buku ini, mungkin kita langsung terpaku dengan kata filosofi. Iya, emang gak begitu populer sih kata filosofi, dan identik dengan orang yang kerjaannya mikir doang. Masalah hidup aja udah berat, ditambah harus mikirin hal yang filosofis. Tapi, buku ini isinya bukan pergumulan pikiran ala filsuf. Isinya adalah pengalaman penulis soal gimana dia nyelesain masalahnya. Nah, buat nyelesain masalahnya, dia menggunakan prinsip filosofi teras. Lalu, kenapa sih disebut filosofi teras? Nama sebenarnya dari filosofi teras adalah filosofi Stoa atau Stoik. Penulis menggunakan kata Stoa yang artinya adalah teras, supaya gampang diingat. Filosofi ini muncul sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, salah satu tokoh paling terkenal dalam filosofi ini adalah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini dulunya seorang kaisar Romawi. Ya, dia ini punya karya yang namanya Meditation. Isi bukunya adalah catatan pribadinya. Ya, anggaplah buku harian sehari-hari yang biasa ditulis teman-teman. Lalu, apa sih inti ajaran dari filosofi teras? Salah satu ajarannya adalah akateia. Intinya adalah bagaimana kita bisa bebas dari emosi, penderitaan, dan segala hasil yang kita miliki. Kalau kita bebas dari perasaan itu, kita akan lebih bahagia. Tapi, yang paling diingat dari filosofi ini adalah soal lingkup kendali. Maksudnya adalah, kita mesti tahu apa yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya, ada banyak hal nih di luar kendali kita, hasil usaha kita, opini orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada di dalam kendali kita adalah sikap kita dan respon kita terhadap keadaan. Mari kita lihat kasus Andi. Andi sedang ikut seleksi salah satu beasiswa yang tujuannya ke salah satu kampus bergengsi dunia. Andi berusaha keras memenuhi segala persyaratannya, mulai dari hal yang penting sampai nggak penting. H-1, dia sudah mengumpulkan persyaratannya, dan dia lolos seleksi administrasi. Kemudian, dia ikut tes wawancara. Andi berlatih dengan tekun bagaimana menjawab pertanyaan panitia dengan temannya. Dia juga banyak ngobrol sama orang yang udah melalui proses wawancara. Pas hari H, Andi bisa melaluinya dengan sangat baik. Tapi di hari pengumuman, nama Andi tidak termasuk sebagai peserta yang mendapatkan beasiswa.
Dari kasus ini, pilihan apa yang tersedia buat Andi berdasarkan lingkup kendalinya? Andi bisa saja memilih terus terpuruk. Ya, wajar. Siapa sih yang gak sedih sudah usaha sekeras itu tapi tidak lolos? Namun, kalau Andi sadar, hasil itu bukan ada di dalam kendalinya. Dia akan bangkit dan fokus ke hal-hal yang bisa dia kendalikan. Dan dia akan coba daftar beasiswa sampai targetnya tercapai. Kesimpulannya, buku ini membuat kita memahami bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang ada yang tidak. Buku ini mengajak kita buat fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Kalau kita sadar akan hal itu, hidup kita akan jadi lebih baik. Selamat membaca, dan jangan lupa buat subscribe channel kita ya.